Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Saya percaya kita semua Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, dan diberkati dengan luar biasa. Dan saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, orang-orang yang dipenuhi dengan firman, orang-orang yang dipenuhi dengan jalan-jalan Tuhan, pasti aman, saudara. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya. Amin, amin. Ya, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan di menara doa ini sore malam hari ini. Dan Tuhan memberikan tema yaitu di balik layar kehidupan. Di balik layar kehidupan. Kalau di balik layar kehidupan berarti ada panggung kehidupan. Tetapi untuk melihat sesuatu yang luar biasa itu harus dari balik layar kehidupan dulu. Baru kita bisa melihat sesuatu di panggung kehidupan. Haleluya. Nah, apa yang sedang kita lakukan di balik layar kehidupan ini? Apa yang kau kerjakan hari-hari ini? Apa yang kau lakukan hari-hari di balik layar kehidupan? Enggak kelihatan apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Apakah hari-hari ini kita sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk ke depan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat yang dari Tuhan. Tetapi Tuhan melihat dulu di belakang layar hidup kita seperti apa. Kalau hidup kita gundah gulana, kalau hidup kita hancur, kalau hidup kita jauh dari Tuhan, nggak mungkin kita akan masuk ke dalam panggung kehidupan bersama dengan Tuhan dan dipertontonkan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak orang melihat dan mereka akan menjadi percaya dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, saatnya akan tiba di mana kita akan masuk di dalam panggung kehidupan. Di sana ada di pihak iblis, di sana ada di pihak Tuhan. Ketika kita menang di panggung kehidupan, maka Tuhan akan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Karena kita mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan di dalam panggung kehidupan itu. Tetapi kalau kita kalah di dalam panggung kehidupan kita, maka iblis juga tepuk tangan. Wow, gitu. Tapi kita punya Yesus. Katakan amin. Katakan kiri kanan saudara, kita punya Yesus. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan-jalan Tuhan bagi kita. Nah, di balik layar kehidupan, kita akan belajar dari seorang Daud. Daud adalah orang yang luar biasa. Sebelum dia bertemu dengan Goliat, kalau kita sudah tahu tentang cerita Goliat dan Daud, bagaimana Daud dan Goliat mengalami peperangan di sana, dan Daud mengalami kemenangan di sana. Oleh karena Daud itu luar biasa. Di balik layar kehidupan Daud seperti apa? Ternyata ini rahasianya, saudara. Rahasianya Daud begitu dahsyat dan ajaib. Tuhan itu baik bagi Daud. Tuhan itu luar biasa bagi Daud. Oleh karena anugerah Tuhan, Daud bisa melihat anugerah yang besar, melihat kemuliaan, melihat mujizat, melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi Daud, seorang pemazmur. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Di balik layar, Daud adalah orang yang begitu setia. Walaupun dalam hal-hal kecil, dia tetap setia dalam hal itu. Contohnya, Daud mengembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor. Dia begitu setia di balik layar kehidupan. Dia begitu setia menjaga kambing domba yang hanya 2-3 ekor kambing domba. Ada harimau datang, dia menyerang, dia melawan, dia berperang melawan harimau. Dia berperang melawan singa. Ada beruang datang, dia berperang, dia melawan, dan dia membunuh setiap apapun yang mau mengganggu kambing domba yang dia gembalakan. Sementara dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, apa yang Daud lakukan? Dia adalah seorang pemazmur. Dia adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sementara dia menjaga 2-3 kambing domba itu, dia datang kepada Tuhan.
Dan dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib. Ini lagi tersembunyi Daud. Nggak dilihat sama orang. Dia lagi tersembunyi, lagi ada di belakang layar. Lagi ada di belakang pintu. Daud adalah orang yang setia mengembalakan 2-3 kambing domba, saudara. Dan yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hanya mempelajari firman, tapi dia dikuasai oleh firman Tuhan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Daud 7 kali sehari dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan kepada Tuhan, kalaulah ditolong, saya juga. Ini Daud lagi mengembalakan kambing domba, lagi jaga mengembalakan kambing domba ini. Dia hanya bernyanyi bagi Tuhan. Dia bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Sembunyi kuasa Allah. Tahukah saudara, Daud adalah orang yang luar biasa. Dia seorang pemazmur. Waktu dia jaga kambing domba, dia nyanyi sambil main kecapi, saudara. Tak tersembunyi. Wah, luar biasa. Sementara dia kasih mandi tuh kambing domba, dia nyanyi. Amin. Sambil apapun yang dia lakukan untuk kambing domba, dia nyanyi sama Tuhan. Tersembunyi, nggak ada orang yang lihat. Mungkin hari-hari ini engkau sedang duduk diam di bawah kaki Tuhan, nggak ada yang lihat. Engkau bangun pagi, engkau sudah mulai cari Tuhan, engkau mulai intim dengan Tuhan. Nggak ada orang yang lihat kita. Tersembunyi di balik layar kehidupan. Bangun pagi kita mulai baca firman. Bangun pagi kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini kita sedang mempersiapkan diri kita. Sedang mempersiapkan supaya kita dipenuhi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan ketika kita masuk ke panggung kehidupan, di sanalah kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan di belakang layar, itu kita bisa mengalami yang luar biasa di panggung kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya persiapkan hidup kita. Persiapkan di balik layar hidup kita. Seperti apa hidup kita? Oh, kita intim dengan Tuhan. Oh, setiap pagi kita terus dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari itu yang kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Wow, luar biasa. Nah, mari kita sama-sama. Mungkin hari-hari ini kita mulai jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita, wah ibadah saja, nggak usah doa pagi, nggak usah baca firman. Yang penting kita sudah dengar pujian, penyembahan di gereja, kita sudah dengar firman, kita sudah naikkan doa-doa kita di gereja, ya itu cukup bagi kita. Tapi yang Tuhan inginkan bagi kita, persiapkan hidup kita. Persiapkan hidup kita di balik layar kehidupan. Persiapkan hidup, karena tidak lama lagi kita akan melihat namanya promosi yang dari Tuhan. Amin, saudara. Daud dipromosikan oleh Tuhan melalui Goliat. Ketika Daud mengalahkan Goliat, di situ dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia semakin naik dan semakin naik. Dan dia menyenangkan hati Tuhan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Di sana dikatakan, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu beri gandum ini seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Di sini dikatakan Isai bapaknya menyuruh Daud, ayat 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. 19, Saul dan mereka itu
dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai atau bapaknya kepadanya. Saudara tahu, bangun pagi Daud, dia nggak tahu kalau dia akan bertemu dengan Goliat. Bangun pagi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Daud. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bangun pagi, kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi 2 jam kemudian. Begitu juga dengan Daud, dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya disuruh oleh bapaknya untuk membawa roti buat kakak-kakaknya yang sedang berperang. Itu kan. Jadi Daud itu orang yang polos, dia masih bocah kecil 19 tahun. Dia membawa roti buat kakak-kakak sedang berperang melawan orang Filistin pada waktu itu. Ketika dia memberikan roti kepada kakak-kakaknya, dia melihat ada orang yang begitu besar. Dia melihat ada orang yang begitu dahsyat. Wah, luar biasa orang yang dia lihat itu. Goliat yang begitu dahsyat. Goliat yang begitu besar. Lalu di sini dikatakan, sudah di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud berkata, siapakah orang ini yang tidak bersunat? Orang yang tidak punya hadirat Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan. Oh, mencemoohkan bangsaku. Mencemoohkan bangsa Israel yang begitu dilindungi oleh Allah. Yang begitu luar biasa ada hadirat Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Siapa yang bisa mencemoohkan itu, kata Daud. Lalu apa yang terjadi, sudah? Di situ Tuhan pakai Daud. Karena dia terbiasa di balik layar kehidupan. Dia sudah terbiasa dengan firman. Dia sudah terbiasa dengan doa pujian penyembahan. Di sanalah di panggung kehidupan. Dia berhadapan dengan orang yang besar. Dia berhadapan dengan tantangan yang besar. Di situlah dia mengalami kemenangan. Dia berkata kepada Goliat, hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing, dan pedang. Tetapi aku mendatangi engkau dengan atas nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga engkau akan dikalahkan. Ini orang yang dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan janji Tuhan. Dia dikuasai oleh firman. Wow. Kenapa? Karena di balik layar dia setia dengan perkara kecil. Dia mengembalakan kambing domba. Ada singa datang, dia bunuh tuh singa. Ada harimau datang, dia bunuh tuh harimau. Wah, dia setia dengan doa, pujian, penyembahan. Ketika dia ada di panggung kehidupan, dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Mungkin kita akan berhadapan dengan sesuatu Goliat. Goliat apa yang sedang datang dalam hidup itu? Sakit penyakit kah? Mungkin melalui itu kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Melalui Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita. Yang datang dalam kehidupan kita. Melalui itulah kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan banyak orang melihat dan mereka akan menjadi percaya bahwa ternyata wow, GBI Empang Sari, ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sana, ada Allah yang besar. Oh, ternyata dalam kehidupan Pak Alek ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang begitu besar. Di tengah krisis, di tengah tantangan, di tengah Goliat yang begitu besar. Tetapi justru di balik itu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Katakan amin. Jangan takut kalau kita bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Saudaraku, saya hampir mati. Ini saya mau katakan kepada saudara. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada COVID-19. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada orang yang mengomongin kita. Berterima kasihlah kepada mereka. Karena mereka lah kita sampai hari ini. Kita punya hikmat yang dari Tuhan. Oh, saya pernah dibohongin. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau pembela. Kita punya hikmat yang dari Tuhan. Waktu saya hampir mati, di situ saya dipulihkan hati saya. Saya ingat apa yang saya lakukan.
Tuhan, saya melakukan dosa, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Ampuni saya Tuhan. Saya mau hidup seperti yang Kau inginkan. Saya mau hidup dan saya berjanji kepada Tuhan. Saya tidak mau melakukan apa yang saya lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Saya mau bersama dengan Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan. Biar nama Tuhan nyata bagi saya dan banyak orang melihat dan menjadi percaya. Bersyukurlah kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Berterima kasih kepada orang-orang yang ngomongin kita. Justru di balik itu ada promosi yang dari Tuhan. Katakan amin. Mujizat pasti terjadi. Kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan.